adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Hari apa tuh Kak? Hari Valentine. Hari kasih sayang ya. Mari kita bagi kasih sayang kita kepada Tuhan Dan kepada keluarga kita. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Adik-adik, kita tahu bahwa Bapa kita Tuhan Yesus di surga punya kasih sayang yang begitu besar banget buat kita semua. Dan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, maka dari itu kita semua mau datang sama Dia, mau memberikan kasih itu kembali kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, Amin. menyembah Tuhan dengan Amin. segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau praise Jesus, kita mau worship Jesus, berikan yang terbaik buat Dia. Kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu
Oh, kami Bapakku datang kepadamu. bersyukur Tuhan. Bapakku datang padamu, Kami naikkan Tuhan. naikkan ucapan syukur Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam. sore dan malam hari. Kami mengucap syukur Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya kami mengucap syukur Terima Tuhan. kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Siang hari, malam hari, kapanpun kami mau datang padamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya amin. Kami ucapkan syukur kami. Mari angkat tanganmu adik-adik. Lebih sungguh lagi katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan Tuhan. Atas kebaikan-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaan yang terbesar buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam Ya. kehidupan kami. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di pagi hari, di siang hari, di sore dan di malam hari. Amin. Kami gak mau berhenti Amin. untuk terus mengucapkan syukur Amin. kami kepada Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan pimpin kakak yang akan membawakan firman-Mu. Biar Tuhan berikan hikmat untuk kakak yang Ya. akan membawakan firman-Mu. Dan pimpin kami semua anak-anak-Mu untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan dan kami simpan dalam hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap Amin. syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap dengerin firman Tuhan? Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Persahabatan Daud dan Yonatan. Setelah Tuhan menolak Saul sebagai raja, roh Tuhan meninggalkan dia dan terkadang dia disiksa oleh roh jahat. Pengawalnya memanggil seorang yang pandai bermain kecapi, yaitu Daud, untuk menghibur raja. Kapanpun Saul disiksa, Daud bermain kecapi dan roh jahat akan pergi. Setelah Daud membunuh Goliat, dia menang dan dia menjadi seorang pahlawan.
Raja Saul menjadi sangat marah dan cemburu padanya. Keesokan harinya, saat Daud bermain kecapi, Saul membawa tombak di tangannya dan dia melemparkannya sambil berkata, "Aku akan membuatmu tertikam oleh tombak ini di dekat dinding." Tapi Daud menghindarinya sebanyak 2 kali. Saul berencana untuk membunuh Daud dalam pertempuran sehingga dia menjadikannya komandan lebih dari 1.000 orang. Namun Tuhan menyertai Daud dan dia menang dalam pertempuran yang membuatnya menjadi semakin terkenal. Saat itu Putri Mikal jatuh cinta dengan Daud dan ketika mereka memberitahu Saul tentang hal itu, dia merasa sangat senang. Saul menawari putrinya Mikal untuk menikah dengan Daud. Jika Daud berhasil membawa dan membunuh 200 orang Filistin, Daud tidak menganggap dirinya layak untuk menjadi menantu raja. Tetapi Daud menerima tantangan itu. Daud berhasil menang. Tidak seperti yang diharapkan oleh Saul. Saul mengharapkan Daud mati dalam peperangan itu. Dan akhirnya Raja Saul memberikan Mikal anaknya menjadi istri dari Daud. Saul menjadi takut kepada Daud karena dia tahu Tuhan menyertainya. Putra Raja Saul, Yonatan, telah menjadi teman dekat atau sahabat Daud dan memberinya baju perang, pedang, busur dan ikat pinggangnya. Mereka berjanji untuk tetap menjadi teman dan bersahabat. Saul menyuruh Yonatan untuk membunuh Daud, tetapi dia tidak melakukannya. Dia malahan memperingatkan Daud bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia kemudian berbicara dengan baik kepada ayahnya bahwa Daud itu orang yang sangat baik dan meminta raja untuk tidak menyakiti Daud. Setelah kemenangan lain melawan orang Filistin, Daud memainkan kecapi kembali untuk Raja Saul. Raja tersiksa dan melemparkan tombaknya kembali ke arah Daud dan Daud berhasil menghindar dari tombak itu. Tombak itu menabrak tembok luas dan Daud melarikan diri ke rumahnya. Saul mengirim orang-orang ke rumah Daud untuk menjaganya, menangkapnya, lalu membunuh Daud di pagi hari. Istri Daud, Mikal, memperingatkannya, "Kalau kamu tidak lari malam ini, maka hidupmu akan terancam, kamu akan dibunuh." Dia menurunkan Daud melalui jendela untuk melarikan diri. Mikal mengambil sebuah patung dan membaringkannya di atas tempat tidur, menutupinya dengan pakaian dan meletakkan beberapa bulu kambing di kepala. Esokan paginya ketika tentara tiba, dia berpura-pura Daud sakit. Ketika Saul menyuruh mereka membawa Daud kepadanya, mereka menemukan sosok di tempat tidur itu adalah patung. Daud melarikan diri ke Rama untuk menemui Samuel dan menceritakan semua yang telah dilakukan Saul kepadanya. Daud mengatur pertemuan rahasia dengan Yonatan. Mereka berjanji untuk menunjukkan kebaikan satu sama lain dan juga kepada keluarga mereka. Keesokan harinya pada bulan baru diadakan pesta. Daud seharusnya makan malam dengan raja, tapi dia akan bersembunyi di lapangan seperti apa yang dikatakan oleh Yonatan agar dia berhati-hati. Yonatan pun setuju dan memberitahu Daud jika Saul marah dan masih berencana untuk membunuhnya, maka Yonatan akan memberikan tanda yang dengan menggunakan anak panah untuk memberitahu kepada Daud apakah situasi aman atau Daud perlu melarikan diri. Jadi Daud bersembunyi di sebuah tempat. Ketika pesta yang diadakan di bulan baru tiba,
raja duduk untuk makan. Tempat Daud kosong. Saul marah dan bertanya, mengapa Daud tidak ada di sini? Keesokan harinya, tempat Daud masih kosong. Saul bertanya, mengapa Daud tidak ada di sini? Yonatan memberikan alasan bahwa dia dan Daud setuju bahwa dia akan memberitahu bahwa ayahnya kepada Daud ada di Bethlehem dengan keluarganya untuk membuat pengorbanan atau melakukan upacara pengorbanan. Kemarahan Saul berkobar kepada Yonatan. Kamu telah memihak kepada Daud. Dasar anak tidak tahu diuntung. Selama dia hidup, dia tidak akan pernah menjadi raja. Cari Daud dan aku akan membunuhnya. Mengapa dia harus dihukum mati? Apa yang telah dia lakukan, ayah? Tanya Yonatan. Saul melemparkan tombaknya ke arah Yonatan dengan marah. Tidak diragukan lagi bahwa nyawa Daud terancam dan dalam bahaya. Esokan paginya, Yonatan pergi ke tempat di mana Daud bersembunyi. Dia membawa seorang bujang laki-laki bersamanya. Lari dan temukan anak panah yang saya akan lesatkan. Saat anak laki itu berlari, dia menembakkan panah di luar dirinya. Ketika anak laki-laki itu sampai di tempat di mana panah itu jatuh, Yonatan memanggil dengan kode rahasia yang dia buat untuk memperingatkan Daud. Bukankah panah itu sudah semakin jatuh jauh dari tempatmu? Buruan, cepat pergi, jangan berhenti. Dia mengambil anak panah dan kembali kepada tuannya. Yonatan memberikan senjatanya kepada bujangnya dan berkata, pergi dan kembalilah ke rumah. Setelah bujangnya itu pergi, Daud bangkit dari tempat persembunyian dan sujud di hadapan Yonatan 3 kali dengan wajah menghadap ke tanah. Mereka saling berciuman dan menangis bersama. Tetapi Daud paling banyak menangis. Yonatan berkata kepada Daud, pergilah dengan damai, karena kita telah berjanji bahwa persahabatan kita satu dengan yang lain, dan persahabatan kita itu berdasarkan kasih dan diikat di hadapan Tuhan. Tuhan adalah saksi antara kamu dan aku, antara keturunanmu dan keturunanku untuk selama-lamanya. Kedua sahabat itu pergi, Daud pergi untuk bersembunyi, dan Yonatan kembali ke dalam rumahnya. Dasar dari persahabatan Daud dan Yonatan adalah kasih. Persahabatan Daud dan Yonatan sebuah persahabatan yang saling menerima. Yonatan menerima keberadaan Daud apa adanya, saling memaafkan, saling menolong dan saling melindungi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo, siapa di sini yang punya sahabat? Yuk, kita mau seperti Daud dan Yonatan, kita mau mengasihi sahabat kita dengan setulus hati kita. Kita mau menerima, mungkin kalau ada sahabatmu saat ini, dia memiliki kekurangan, mungkin kakinya pincang, terima dia apa adanya. Mungkin dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetap bersahabat dan terima keadaan sahabatmu. Mungkin saat ini dia sudah tidak punya apa-apa lagi karena papanya baru diberhentikan dari pekerjaan. Tetap bersahabat dengan dia, itu yang namanya menerima. Saling memaafkan. Kalau di antara kalian terjadi kesalahan satu dengan yang lain, mungkin temanmu lupa mengembalikan buku pinjamannya, temanmu lupa sudah berjanji main games bersama, dan kamu sudah menunggu seharian tanpa diberi kabar, mari memaafkan dan saling menolong. Saling menolong kalau kamu punya sahabat, sahabatmu ini sedang dalam keadaan sakit, dia gak punya uang untuk beli vitamin, kalian punya uang, kirim vitamin untuk temanmu itu. Ya, saling melindungi.
Kalau sahabatmu dijahatin sama orang, kalau sahabat kamu dituduh sama orang lain dan kamu tahu kebenarannya, kamu berani mengungkapkannya, lindungi sahabatmu. Nah adik-adik, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa kami belajar tentang persahabatan. Saat ini aku berdoa buat sahabatku, buat teman terbaikku. Tuhan berkati dia. Tuhan tolong jadikan persahabatan kami persahabatan yang tidak terukur oleh apapun juga. Sampai kami dewasa, sampai kami tua, sampai selama-lamanya. Kami mau belajar Tuhan, menjadi sahabat yang bisa menerima sahabat kami apa adanya. Menjadi sahabat yang mau memaafkan, menjadi sahabat yang mau saling menolong dan saling melindungi. Terima kasih Tuhan buat sahabat yang Engkau telah berikan buat aku saat ini. Aku mengasihi sahabatku seperti Tuhan mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita baca ayat masnya saat ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati. Wow, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik dan teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Sur buat firman Tuhannya. Nah, waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman sekalian. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat berhasil di dalam kehidupan adik-adik dan teman-teman. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada, di sekolah dan di rumah. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan engkau adik-adik dan teman-teman di rumah, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan, kita juga udah berdoa dan kita juga udah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba di akhir dari ibadah online Sekolah Minggu DSMD 2 di minggu ini. See you next week.